Kita harus turun ke lapangan memastikan bahwa betul-betul ini rakyat mau mewujudkan perubahan. Mengapa? Karena orang lain melakukannya. Mereka melakukan door to door dengan membawa sembako. Kita nggak punya amunisi untuk seperti itu. Belum lagi setiap pertemuan dikasih uang, kasih apa. Itu belum lagi pada serangan fajar, kita sudah tahulah. Mereka akan melakukan seperti itu. Tapi satu hal yang sesungguhnya menggembirakan pada kita, bahwa pecahnya kongsi ini antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi ini, sesungguhnya melemahkan kekuatan mereka. Di mana-mana kalau kita berpecah, itu tidak bisa tidak kekuatan itu terpecah. Dan sekarang ini yang menyerang Jokowi dan Prabowo bukan lagi, dan saya sudah menganjurkan pada teman-teman relawan Anies, jangan melakukan, jangan serang mereka. Mereka saling menyerang, bahkan buzzer-buzzer yang tadinya sangat mendukung, sangat mengelu-elukan Jokowi, mereka itulah yang serang. Tiap hari mereka serang dalam berbagai pernyataan mereka. Nah, dua kekuatan ini akan melemah dengan sendirinya karena mereka bertempur di antara mereka, dan disinilah keuntungan yang bakal kita raih, yang diraih oleh Amin. Sahabat Faviva, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Saya ini sudah tiap hari menulis. Tadi saya sudah menulis netralitas Presiden Jokowi, dan sebenarnya saya pengulangan aja apa yang saya sampaikan tadi. Itu seperti yang Dr. Ula sampaikan, mustahillah akan terjadi netralitas itu. Tetapi dalam rangka pencitraan itu dilakukan. Dan jangan sampai kita tertipu dengan atau terlena. Saya sudah sampaikan itu. Sama juga halnya dengan jumlah massa yang datang ke tempat Pak Anies itu. Itu kan lautan manusia, siap Anies ada. Itu tidak cukup dengan begitu. Kita harus turun ke lapangan memastikan bahwa betul-betul ini rakyat mau mewujudkan perubahan. Mengapa? Karena orang lain melakukannya. Mereka melakukan door to door dengan membawa sembako. Kita nggak punya amunisi untuk seperti itu. Belum lagi setiap pertemuan dikasih uang, kasih apa. Itu belum lagi pada serangan fajar, kita sudah tahulah. Mereka akan melakukan seperti itu. Tapi satu hal yang sesungguhnya menggembirakan pada kita, bahwa pecahnya kongsi ini antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi ini, sesungguhnya melemahkan kekuatan mereka. Di mana-mana kalau kita berpecah, itu tidak bisa tidak kekuatan itu terpecah. Dan sekarang ini yang menyerang Jokowi dan Prabowo bukan lagi, dan saya sudah menganjurkan pada teman-teman relawan Anies, jangan melakukan, jangan serang mereka. Mereka saling menyerang, bahkan buzzer-buzzer yang tadinya sangat mendukung, sangat mengelu-elukan Jokowi, mereka itulah yang serang. Tiap hari mereka serang dalam berbagai pernyataan mereka. Nah, dua kekuatan ini akan melemah dengan sendirinya karena mereka bertempur di antara mereka, dan disinilah keuntungan yang bakal kita raih, yang diraih oleh Amin. Tetapi sekali lagi, jangan pernah puas dengan lautan manusia yang Anies setiap daerah datang itu terjadi. Tetapi ada hal lain, terbuka peluang karena perpecahan. Dan yang paling penting bagi kita itu adalah mengokohkan persatuan dan kesatuan. Yadullahi ma'al jamaah. Pertolongan Allah itu karena kita bersatu, bersama-sama, bergotong royong. Ada kebersamaan di situ. Itu yang harus kita pegang untuk mewujudkan kemenangan. Kemudian hal lain itu, kita berkumpul di tempat ini, ya mungkin ada yang kepanasan karena tidak pakai AC. Emang. Tetapi saya juga kepanasan nih Pak, kepanasan. Tetapi gini Pak, itu ada firman Allah itu, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna aduwallahi wa aduwakum. Persiapkan kekuatan kalian. Kekuatan itu tidak hanya kekuatan apa? Kekuatan fisik, kekuatan mental, kekuatan amunisi juga. Kekuatan amunisi kita memang lemah. Tetapi yang tidak dimiliki oleh orang lain, daya juang kita itu tinggi. Coba bayangkan Pak,
Kita deklarasi sana, pernah di tempat sana di restoran, kemudian dibatalkan. Saya pergi ke malam-malam pergi ke restoran Juang gitu. Akhirnya dapat tempat di sana. Kita bisa melaksanakan juga. Jadi belum lagi saya juga dapat informasi karena saya berkomunikasi dengan relawan yang lain. Itu seret dananya katanya, seret dananya. Tapi kita sendiri dengan keadaan mungkin ada yang kelaparan ini belum makan siang, kita dengan seadanya kita bisa melakukan. Jadi ada kekuatan. Dan kalau lihat lagi peristiwa yang terjadi di antara Hamas dengan Israel itu. Israel ini didukung oleh Barat, didukung oleh Amerika. Sampai sekarang sudah masuk hari ke-25 itu belum kalah itu Hamas itu. Dan bahkan banyak sekali korban dari Hamas itu, dari tentara Israel itu. Mereka datang ditembakin dan sebagainya. Jadi apa yang terjadi itu? Ternyata kemenangan itu tidak semata karena banyak uang, banyak dukungan, tetapi wa'idulahum mastata'tum yang kuatin, kekuatan itu. Nah, di sini kekuatan moral, kekuatan cita-cita, kekuatan yang kita miliki ini yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ini kalau orang lain mengadakan seperti begini, nggak mau begini kepanas-panas apa semua. Terus nggak dikasih minum, nggak kasih apa gitu. Tapi kita itu mau seperti, karena kita ingin menyelamatkan negeri ini. Ingin negeri ini, kalau kejatuhan Daulah Utsmaniyah itu kan tahun 2024. Ini sampai sekarang ini sudah 100 tahun mengalami declining umat Islam ini. Bisakah kita rubah ini menjadi kekuatan besar untuk membawa Indonesia bangkit menjadi pemimpin? Saya bangga dengan Anwar Ibrahim. Bagaimana kuatnya semangat dia, negeri yang kecil itu tidak ada apa-apa banyak dibandingkan di Indonesia. Tapi semangatnya bisa mengobarkan semangat, bisa melawan Israel dengan pernyataan dia yang keras. Tapi tidak hanya, saya kira itu barangkali. Sekali lagi saya ingin sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Faviva, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih.